Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik ibu-ibu sekalian, ya, kita akan mulai membahas bahasan kitab ini. Ya. Insya Allah pada siang ini, kemarin kan kita muqaddimah, sekarang kita masuk kepada, kita ambil 3 kisah dulu. Ya. Jadi saya tidak baca per kata, enggak, nanti ibu baca di rumah, tapi saya sudah merangkumkan untuk ibu-ibu. Kita akan ambil 3 kisah dulu dari bahasan ini. Dan di kitab ini ada 11 kisah tentang wanita-wanita terbaik. Jadi kita akan berkisah dulu 11 wanita ini. Setelah itu baru kita masuk kepada sifat-sifat wanita surga. Jadi kita mulai dulu dari kisah-kisah jadi wanita yang dijanjikan surga ada 11 orang. Setelah itu baru kita masuk kepada bahasan sifat-sifat wanita surga. Baik, kita akan mulai dulu dari kisah seorang wanita yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu, siapa ibu-ibu? Sarah dulu. Sarah, istri Ibrahim alaihi salam. Saya tidak baca per kata ya, saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu, jadi nanti ibu baca sendiri di rumah tentang kisah-kisahnya. Saya sudah baca, tapi saya rangkumkan untuk ibu-ibu semua. Baik, pertama ibu-ibu, Sarah, ini istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia seorang istri dari seorang nabi dan rasul. Jadi kita masuk dulu kepada nasabnya dulu. Jadi Sarah ini, ibu seorang nabi, yaitu Ishak. Jadi Sarah ini, ibu dari seorang nabi yang bernama Ishak, satu. Nenek seorang nabi yang bernama Yakub. Di halaman 26 ya. Kemudian Sarah ini buyut seorang nabi, yaitu Yusuf. Sarah ini madu dari ibu seorang nabi, yaitu Hajar ibu Ismail. Jadi maksud saya Sarah ini dari sisi nasabnya dia orang yang terbaik. Dia orang yang terbaik. Bayangkan dia ibu dari seorang nabi, Nabi Ishak. Karena Sarah nanti melahirkan anak yang bernama Ishak. Kemudian juga nenek seorang nabi, yaitu Yakub, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga Sarah buyut seorang nabi dari Yusuf, dan madu dari ibu seorang nabi. Bayangkan. Jadi dia punya pasangan atau madunya, yaitu adalah Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian juga ibu-ibu, Sarah ini dialah tempat berakhirnya nasab para nabi Bani Israel dari arah ibu. Jadi dari Sarah inilah berakhirnya semua para nabi Bani Israel. Yaitu Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Uzair, Armia, Isa, dan selainnya. Jadi dialah tempat berakhirnya nasab para Nabi Bani Israel. Ibu bisa bayangkan, berarti dia ini seorang yang keturunannya adalah para nabi dan para rasul. Dalam sebagian literatur sejarah disebutkan bahwasanya setelah Allah menciptakan Hawa, kemudian sampai terus datangnya seorang yang bernama Sarah, kata para ulama belum ada orang yang kecantikannya menandingi Sarah. Jadi sangat cantik sekali. Disebutkan di sini bahwasanya Sarah ini ada yang mengatakan dia memiliki setengah kecantikan dari Hawa. Jadi Nabi Ibrahim ini punya istri yang sangat cantik. Jadi jangan heran kalau istri para ustadz juga ada yang cantik. Istri Nabi aja cantik. Ustadz ini pecinta dunia, nyari yang cantik-cantik aja. Enggak, ini contoh aja ya, bahwasanya ternyata banyak wanita-wanita yang Allah anugerahkan kepadanya paras yang indah, tapi ternyata mereka orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya. Banyak juga sebagian wanita yang parasnya biasa-biasa saja, dan mungkin terkadang seorang juga tidak memuji dia, tapi ternyata dia di sisi Allah adalah wanita-wanita yang juga terbaik. Jadi poinnya bukan di nasabnya, bukan di penampilannya,
tapi di mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sarah, ibu-ibu sekalian, dalam hidupnya itu bisa dilihat di halaman 27, tapi saya rangkumkan di sini ya. Sarah dalam hidupnya itu melalui dua peristiwa yang sangat besar. Sarah itu dalam hidupnya ada dua peristiwa besar yang bisa ibu-ibu ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, peristiwa ujian dan cobaan hidupnya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana ujian dan cobaan Sarah rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, peristiwa di mana Sarah didaulat sebagai wanita pilihan dan doanya dikabulkan Allah. Baik, kita mulai dulu dari kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menguji Sarah. Bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, lihat di halaman 27, sebagian ayat disebutkan di situ. Jadi kisah ini bermula dari hijrahnya mereka ke Mesir. Ada raja Mesir yang bernama Amr bin Imri al-Qais bin Mailun. Ini raja yang zolim. Kezolimannya itu adalah dia suka dengan wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang indah, yang penting istri orang, gitu. Dia hanya mau sama istri orang aja, gitu. Fitnahnya seperti itu dia. Tapi kalau dia tahu wanita tersebut adalah saudari perempuan dari seorang laki-laki, maka dia nggak mau ganggu. Dia seleranya sama istri orang, ya. Seleranya sama istri orang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ini dibawakan dulu hadis di sini. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Halaman 27, ya. Pertama, ketika diajak menyembah berhala, kemudian dia mengatakan, aku sedang sakit. Dalam surat As-Saffat ayat 89. Jadi kan Ibrahim berjalan bersama Sarah. Nah, disebutkan kata Rasul, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Pertama, ketika dia berdakwah, kemudian dia diajak untuk menyembah berhala, dia mengatakan apa? Saya sedang sakit. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, lihat di footnote-nya. Maksudnya adalah, sesungguhnya aku sakit. Maksudnya aku sakit hati melihat kalian menyembah selain Allah. Ini namanya tauriyah, ibu-ibu. Itu tauriyah yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, perkataan Ibrahim kepada Namrud setelah dia menghancurkan berhala. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, kemudian dia mengatakan, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 63. 63. Kata Ibrahim, bukan saya yang menghancurkan, tapi tanyakan kepada berhala yang besar ini. Nah, yang ketiga, ini sesuai dengan bahasan kita, ketika Ibrahim ditanya tentang siapa Sarah ini. Jadi ini kembali kepada kisah tadi, ketika mereka berjumpa dengan raja yang zalim, kata Ibrahim, ini adalah saudari perempuanku. Maksudnya apa? Saudari dalam iman, dalam Islam, supaya Sarah tidak diganggu. Tapi karena memang kecantikan Sarah luar biasa, ibu-ibu sekalian, raja tersebut tetap mengganggu Sarah. Sampai Sarah pun diminta untuk datang berjumpa dengan raja zalim tersebut. Dan disebutkan di sini ada peristiwa. Ini peristiwa yang kedua, ini peristiwa yang pertama dalam hidupnya. Ketika raja tersebut telah berjumpa dengan Sarah, dan Ibrahim tidak ada di situ, ya. Karena Sarah diambil. Kemudian ketika ketika raja ini ingin menyentuh Sarah, maka raja tersebut tiba-tiba kayak merasa tercekek di lehernya. Ketika dia mau sentuh Sarah, maka tiba-tiba Allah berikan kepadanya rasa sakit di lehernya. Lo bisa baca nanti ke saya di sini, secara umum seperti itu. Sampai kata raja ini apa? Wahai Sarah, berdoalah kepada Rabbmu agar Allah menghilangkan sakit ini dari saya. Maka Sarah berdoa. Tiba-tiba hilang sakit itu. Nah, Sarah berharap supaya raja ini melepaskan dia.
Ternyata setelah sakitnya hilang, raja ini pun ingin terus menggoda Sarah. Ketika mau menyentuh Sarah, langsung sakit lagi lehernya. Kayak kecekek. Kemudian kata raja ini, wahai Sarah, minta tolong sama Tuhanmu agar dihilangkan rasa sakit saya. Maka Sarah doa lagi sama Allah. Dan langsung dikabulkan. Boleh lihat bagaimana wanita di masa itu, Sarah ini berdoa langsung dikabulkan. Kita doa udah sampai berbuih nggak dikabul-kabulkan. Maksudnya bukan nggak dikabulkan ya. Artinya mungkin ditunda pengabulannya. Mungkin gara-gara dosa kita terhambat doa itu datangnya. Ini beda sama Sarah. Sekali dia berdoa langsung dikabulkan. Ini udah 2 kali. Sampai ketiga kali dia melakukan hal yang sama raja ini. Kecekek lagi, kemudian Sarah berdoa lagi. Akhirnya raja ini mengatakan kepada utusannya, wahai utusanku, yang kamu bawa ini adalah setan, bukan wanita. Akhirnya raja yang zolim ini karena dia takut bakal diganggu sama Sarah, maka dia pun menghadiahkan kepada Hajar, atau menghadiahkan kepada istrinya Ibrahim, menghadiahkan kepada Sarah wanita bernama Hajar. Jadi itu sejarahnya. Jadi Hajar itu sebenarnya adalah tadinya hadiah dari raja yang zolim tadi. Jadi supaya Sarah mungkin tidak balas dendam, maka dihadiahkanlah seorang wanita bernama Hajar kepada Ibrahim alaihi salam. Dan akhirnya Ibrahim pun menikahi Hajar. Nah di sini ya, kalau kita lihat kalau ibu baca kisah-kisah dari orang-orang Nasrani, Bu. Di sini banyak kisah-kisah yang tidak benar ya. Disebutkan kalau Sarah dengan Hajar ini mereka saling membenci luar biasa sambil saling menjelek-jelekkan. Sebenarnya tidak ada. Cuma memang ada perasaan yang namanya wanita. Ternyata setelah Ibrahim menikah dengan Hajar, Hajar hamil. Hajar hamil. Dan terus saja Sarah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak. Sampai akhirnya pun Allah mengabulkan doa Sarah. Ibu bisa lihat dalilnya dalam surat Hud ayat 69 sampai 73. Lihat surat Hud 69 sampai 73 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama." Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hanif. Ibrahim menjawab, selamatlah, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ini kisah dulu di awal orang malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi ibu-ibu, sunnah menjamu tamu yang paling pertama kali melakukannya adalah Ibrahim. Ini secara sejarah yang paling afdal itu Ibrahim. Ibrahim menyangka ini 2 orang adalah manusia biasa. Ternyata ini malaikat. Ini malaikat ingin mengabarkan berita kepada Ibrahim alaihi salam. Kemudian di ayat ke-70 disebutkan di sini Allah mengatakan, maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Setelah Ibrahim memberikan makanan, ternyata malaikat tidak mau memakan. Orang ini tidak mau makan. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Jadi Ibrahim dan Lut ini satu generasi, satu masa dia. Satu masa. Ibu ingat dengan kisah Nabi Lut, ketika Nabi Lut kedatangan juga 2 orang laki-laki yang tampan. Ini malaikat. Ini juga yang datang kepada Nabi Ibrahim. Makanya ketika datang laki-laki tampan ini kepada Nabi Lut, itu kotanya Nabi Lut goncang. Heboh. Kenapa? Karena mereka laki-laki di masa itu, mereka punya maksiat homoseksual. Nah akhirnya, ya, apa kata malaikat ini? Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang pernah diutus juga kepada Lut. Dan istrinya berdiri di balik tirai lalu ia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak
dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Ini beritanya itu. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan yang sudah tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Jadi maksudnya Sarah sudah merasa nggak mungkin saya punya anak lagi. Suami saya sudah tua, saya pun sudah tua. Ada yang menyebutkan Ibrahim ketika itu sudah hampir berusia 100 tahun. Jadi jarak antara Ismail dengan Hajar tidak lama, hanya selang beberapa tahun saja. Ya, nggak beda jauh. Ya. Dan Ibrahim sudah pada usia yang sudah sangat tua. Hampir 100 tahun, Bu. Kemudian kata Allah, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itulah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atas kamu. Maksudnya tentang Sarah ini. Ya. Dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, lagi maha pemurah. Inilah peristiwa kedua dalam hidupnya Sarah. Peristiwa yang pertama, diganggu oleh raja tersebut. Kemudian Allah selamatkan dia. Dan peristiwa kedua, di mana Allah mengabulkan permohonannya dengan ditakdirkannya Sarah memiliki seorang anak. Nah, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran akidah yang bisa kita ambil. Jadi penulis tidak menyebutkan kisah-kisah secara detail, tapi yang ingin kita ambil di sini adalah pelajarannya. Pelajaran dari dua kisah Sarah ini. Ya. Baik, pelajaran yang pertama kita bisa lihat bahwasanya Sarah doanya dikabulkan sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Hubungannya sama Allah sangat dekat. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta kepadaku, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa-doa orang yang memohon sama aku. Tapi Allah kasih syarat, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hendaklah dia menjawab perintah-perintahku, aku akan kabulkan permohonan-permohonannya, semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ibu-ibu kalau ingin mencontoh Sarah, ya, maka jadilah wanita-wanita yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ibu-ibu kalau berdoa langsung dikabulkan. Dan banyak kisah, Bu, wanita-wanita soleh dikabulkan langsung doanya. Ada yang seperti itu. Ini pelajaran yang pertama, yaitu tentang dekatnya Sarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Sarah ini dia seorang yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Padahal secara akal, nggak mungkin lagi punya anak. Suami sudah tua, dia pun sudah tua juga, tapi tetap dia tidak pernah berhenti berdoa sama Allah. Nah di sini dalil, kata sebagian para salaf, tidaklah mengapa seorang itu terus memohon sesuatu kepada Allah, dan itu tidak masuk kepada makna memaksa Allah. Enggak. Misalnya gini, ibu minta sama Allah, misalnya anak, misalnya suami. Semoga suami dimudahkan oleh Allah pekerjaannya misalnya. Ibu terus minta sama Allah. Tapi suami belum Allah kabulkan, tetap masih sulit kerjanya. Masih sulit dia mencari nafkah. Ibu terus minta, itu tidak apa-apa. Itu bukan maknanya ibu sedang menolak takdir, tidak. Yang penting nanti sudah sampai pada ujung dari doa kita, ternyata juga tidak Allah kabulkan, yang penting kita tetap ridho. Begitu tuh. Misalnya ada seorang ibu nih, dia masukkan anaknya ke pondok. Masuk kelas 1 SMP. Ibu doa terus, ya Allah semoga anak saya lulus di Madinah, lulus mungkin di Libya. Ibu doa terus dari dia kelas 1 SMP. Ternyata dia nggak lulus. Maka selama ibu ridho kepada Allah, itu tidak apa-apa. Sama seperti kisah Ibrahim dan Sarah ini. Walaupun dia sudah sampai pada umur yang mustahil memiliki anak, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil.
Jadi jadi ibu-ibu nggak boleh punya sifat putus asa. Karena sebagian wanita putus asa. Misalnya ketemu sama ustadz, dia cerita, ustadz anak saya ini udah susah ustadz. Susah ustadz. Disuruh ini nggak mau, disuruh ini nggak mau. Dan saya udah berhenti, saya capek nasihatin. Ini putus asa namanya. Atau misalnya seorang istri putus asa sama suaminya. Ya, suami anak susah ustadz. Nggak mau ke masjid sholatnya, putus asa. Akhirnya nggak mau berdoa sama Allah agar diberikan hidayah. Padahal kalau Allah berkehendak, idza arada ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah membolak-balikkan yang namanya kehidupan. Mudah, Bu. Jadi wanita harus punya sifat yakin kepada Allah dan tidak putus asa. Itu perlu diingat itu. Kemudian juga pelajaran akidah dari kisah wanita yang mulia Sarah ini disebutkan juga bahwasanya perlindungan Allah lebih kuat daripada kekuasaannya manusia. Tadi ingat dengan peristiwa dia mau diperkosa, mau dizinai Sarah. Itu yang menggoda siapa? Raja. Perlindungan Allah lebih kuat daripada kekuasaan manusia. Sarah, siapa Sarah? Dia tidak punya pasukan. Dia seorang mukmin yang pada hari itu, pada waktu itu kata Ibrahim, wahai Sarah, di bumi ini, maksudnya di Mesir, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali saya dan engkau saja. Bayangkan, Bu. Hanya berdua yang beriman kepada Allah. Nabi Lut iya, tapi ini maksud Nabi Ibrahim hanya dia dan istrinya. Tapi lihat, ketika Allah menolong Sarah, raja pun bisa kalah kekuatannya. Jadi di sini dalil masalah akidah, perlindungan Allah lebih kuat daripada kekuasaan manusia. Maka kita dilarang oleh Allah untuk menyandarkan hati kepada makhluk. Di antara doa Nabi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan aku ini menyerahkan urusanku kepada makhluk walaupun sekejap mata. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai ada sekejap mata kita hanya berharapnya kepada manusia. Sampai seperti itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dia kisah tentang Sarah secara singkat, sekedar untuk mengingat dan mengambil pelajaran. Baik, kita ambil kisah yang kedua. Kita ada 3 kisah di sini, yaitu kisah seorang wanita yang bernama Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Garis bawahi, istri Fir'aun. Bayangkan, Bu, ada wanita dijamin masuk surga, ternyata dalam hidupnya diuji dengan suami yang ngaku sebagai Tuhan. Baik, disebutkan Asiyah binti Muzahim adalah suri teladan bagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wanita yang paling utama di surga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di halaman ke-32, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid. Wanita-wanita penghuni surga yang terbaik adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryamu bintu Imran. Yang ketiga Maryam anaknya atau putrinya Imran. Wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Dan Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun. Disebutkan kalimat istrinya Fir'aun agar seorang bisa mengambil pelajaran bahwa orang kalau punya pasangan kayak Fir'aun pun tidak menghalangi dia untuk mendapat surga. Jadi makanya ibu-ibu jangan bilang, Ustadz saya nggak mungkin lah bisa istiqomah dalam beragama. Suami saya begini. Nggak bisa, nggak ada hubungan, Bu. Masing-masing. Suami melakukan dosa, urusan dia dengan Allah. Walaupun memang ada faktor pendukung, betul. Tapi jangan sampai kita menggantungkan agama kita kepada orang lain. Jangan. Baik, Asiyah binti Muzahim ini, ya,
Tentu kisahnya sangat panjang, ya. Tapi kita ambil beberapa peristiwa. Yang pertama, ketika peristiwa menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa yang waktu itu masih bayi ditemukan di sungai Nil. Asia berkata kepada Firaun dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-9, disebutkan di halaman 34. Jadi Asia dia menjumpai seorang anak bayi bernama Musa. Al-Qasas ayat ke-9. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li wa lak. Dan berkatalah istrinya Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, wahai Firaun. Ketika dia temukan bayi itu, dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, jazakallahu khair, jangan-jangan bayi ini akan menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu, wahai Fir'aun. Kemudian, la taqtuluh, jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Mudah-mudahan suatu saat anak yang akan kita angkat ini, bayi ini yang bernama Musa, suatu saat akan memberikan manfaat untuk kita. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedang mereka tiada menyadarinya. Jadi di sini dalil, kata para ulama, di antara adabnya Asiyah kepada Fir'aun, dia tetap minta izin, artinya dia minta supaya ini bayi kita asuh. Walaupun suaminya Fir'aun, Bu. Kan dia ngomong dulu sama suaminya kan. Dia nggak langsung tiba-tiba angkat bayi ini, dah kita pelihara. Enggak. Dia datang dengan kalimat-kalimat seperti membujuk suaminya. Padahal di masa itu, Bu, itu tahun di mana Fir'aun membuat aturan. Kalau ada bayi laki-laki baru lahir, bunuh. Tapi lihat takdir Allah. Justru Fir'aun sendiri memelihara bayi pada waktu itu. Itu takdir Allah tuh begitu, Bu. Nah, tapi Asiyah, dia tidak memaksa, dia kasih gambaran sama suaminya. Kalau bahasa kita, Bang Fir'aun, gitu. Bang, ini siapa tahu anak ini bisa bermanfaat untuk kita. Jadi dia nggak maksa suami, dia kasih gambaran. Siapa tahu suatu saat menjadi penyejuk hati kita. Nah di sini dalil ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kalau ada sesuatu ingin disampaikan kepada suami, datang dengan kalimat-kalimat yang baik. Datang dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang lembut. Cari waktu yang terbaik untuk diskusi sama suami. Jadi saya tidak ingin kita membahas ini hanya sekedar kisah. Kalau cuma sekedar kisah, selesai gitu. Ibu bisa belajar di rumah, ibu bisa dengarkan YouTube, kisah-kisah banyak. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran, ambil sekian kisah, kemudian kita ambil pelajaran di kisah itu. Itu disebut dengan fikih sirah. Itu lebih bermanfaat daripada sekedar belajar sirah. Jadi kalau fikih sirah itu, ambil kisahnya, apa pelajaran yang bisa ambil dari masalah akidah apa, dari masalah ibadah apa yang bisa kita ambil faedahnya, itu namanya fikih sirah. Itu diantaranya tadi itu, datang dengan kalimat-kalimat lemah lembut kepada suami. Kemudian juga kata para ulama, kalaulah Fir'aun saja, yang seperti itu keburukannya, masih tetap disuruh untuk berlemah lembut Musa dan Harun kepadanya, apalagi orang yang di bawah itu. Ibu ingat dengan kisah Musa dan Harun ketika berjumpa dengan Fir'aun, disuruh berdakwah kan? Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah kalimat layyin. Kalau belajar tajwid ada mad layyin. Siapa yang ingat mad layyin contohnya apa, Bu? Mad layyin. Bismillah. Ada yang ingat apa itu mad layyin? Di sini ada yang baca tahsin, nggak ada. Mad layyin itu contohnya raib, khair. Jadi mad yang dibaca lembut. Nggak boleh dibaca raib, nggak boleh. Raib, lembut. Makanya disebutkan qaulan layyinan.
Wahai Musa, wahai Harun, ucapkan kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Kalau Fir'aun saja berhak mendapatkan kalimat itu dalam dakwah, apalagi suami ibu-ibu. Ya atau tidak? Iya. Bisa nggak Allah nyuruh Fir'aun, Allah nyuruh Musa, wahai Musa, engkau teriak depan Fir'aun, suruh masuk Islam. Bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa Allah menyuruh untuk berkata lemah lembut? Padahal Allah sudah tahu Fir'aun nggak akan masuk Islam. Mau lemah lembut, mau dengan keras, sama. Tapi Allah sedang mengajarkan kepada kita metode dalam menasihati. Jadi lembut itu bukan berarti suara harus kecil, enggak. Lembut itu datang dengan kalimat hikmah, kalimat yang menyentuh, tidak keluar kata-kata kasar, itu lemah lembut namanya. Baik ibu-ibu sekalian, ya. Jadi itu dia kisah pertama menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian disebutkan Allah menjadikan kasih sayang dalam hati Asiyah sehingga Musa pun selamat. Kemudian juga kita perhatikan di sini ada kisah tentang keimanan Asiyah melalui perantara Masyitah. Saya ingin ceritakan di sini kisah yang panjang, saya rangkumkan untuk ibu-ibu. Jadi Fir'aun dia punya seorang penyisir rambut anaknya. Jadi Masyitah itu bukan nama orang sebenarnya, profesi, tukang sisir. Jadi jangan kasih nama anak Masyitah, tukang sisir artinya. Jadi mustun itu artinya sisir, Bu. Masyitah tukang sisir. Kan selama ini orang taunya Masyitah itu adalah nama. Jadi namanya nggak disebutkan. Jadi yang disebutkan di sini adalah Fir'aun punya wanita profesi tukang sisir. Sama kayak gini, Bu. Sama kayak sopir, saik. Ada seorang saik. Saik itu sopir. Jadi Masyitahnya artinya adalah profesi ya, tukang sisir. Jadi disebutkan, Ibu lihat di halaman 35 atau 36, Abu Aliyah meriwayatkan, ya, jadi Asia ini masuk Islam karena perantara Masyitah. Jadi putri Fir'aun bertanya kepada Masyitah pada waktu itu, apakah engkau memiliki Rabb selain ayahku? Ini putrinya Fir'aun ini. Jadi dia sedang menyisir rambut putrinya Fir'aun. Fir'aun punya anak perempuan, masih kecil. Ditanya sama Masyitah ini, tukang sisir ini. Ditanya sama anak kecil ini, wahai Masyitah, wahai tukang sisir gitu, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Wah, anak kecil luar biasa juga ya. Kata Masyitah apa? Iya. Rabbku, Rabb ayahmu, dan juga Rabb segala sesuatu adalah Allah. Tuhan saya, Tuhan bapakmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Kemudian mendengar itu, maka putri ini marah. Dia nggak terima ayahnya nggak diakui sebagai Tuhan. Ini masih kecil tapi sudah bahlul ya. Maksudnya masih kecil tapi sudah ikut itu sama ayahnya. Maka dia mengatakan, wahai Masyitah, aku akan sampaikan kepada ayahku. Sampai akhirnya, sampailah berita tersebut kepada Fir'aun, dan akhirnya Masyitah pun diuji dengan ujian yang sangat berat. Disebutkan dalam detail kisah tersebut, dia sampai disiksa, sampai direbus, dan semualah disiksa dia. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas, ada 4 bayi yang bisa berbicara sewaktu mereka masih dalam ayunan. Yang pertama, anak kecil ini, putri Masyitah. Jadi ada kisah di mana Masyitah ketika dia disiksa, anaknya berbicara untuk dia mempertahankan keimanan dia. Gitulah, untuk memotivasi ibunya. Engkau di atas kebenaran, wahai ibuku, teruslah bertahan di atas keimanan. Yang kedua kata Nabi, anak yang bersaksi untuk Yusuf. Ada kisah sendiri. Yang ketiga, putra Juraid. Putra Juraid. Dan yang keempat, Isa bin Maryam. Nah, jadi perantaranya kata para ulama, jadi Asiyah melihat keteguhannya Masyitah ini luar biasa. Dia disiksa, dia bertahan, dia tetap mengokohkan agamanya, sampai pada akhirnya karena melihat penderitaan yang luar biasa itu,
Allah memberikan hidayah kepada Asiyah. Jadi terkadang Bu, orang melihat sebuah peristiwa, seorang bisa mempertahankan agama, itu bisa jadi perantara orang masuk Islam. Contoh begini misalnya, kok bisa Bilal misalnya nih, Bilal disiksa, diazab, tapi tetap dia bertahan di atas Islam. Itu bisa menjadi bahan pikiran untuk orang. Kok bisa orang mempertahankan agamanya seperti itu? Terkadang kisah-kisah yang seperti itu membuat sebagian orang bisa masuk Islam. Ada kisah-kisah juga sebagian orang karena dia meninggalkan dosa riba, meninggalkan dosa-dosa yang lainnya, orang dapat hidayah. Kan tadi ada orang kaya, tiba-tiba jatuh miskin, dia tinggalkan usaha dia. Ada orang mendengar kisah itu, masuk Islam. Kok ada orang rela berkorban seperti itu untuk agamanya? Maka di sini, begitu juga dengan kondisi istrinya Fir'aun. Sampai disebutkan dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-11, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ayat 41, di halaman 41. Allah membuat istri Fir'aun perumpamaannya bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Jadi banyak kisah-kisah, beberapa riwayat menyebutkan sampai akhirnya Asiyah beriman kepada Allah, dan sampai akhirnya Asiyah juga disiksa oleh Fir'aun. Tapi ada sebagian riwayat menyebutkan Asiyah itu meninggal dunia sebelum Fir'aun menebas atau membunuh dia. Jadi Asiyah udah meninggal duluan sebelum dia merasakan pedangnya atau hukuman dari Fir'aun. Ini pelajaran, Bu. Terkadang kita melihat ada orang mempertahankan agamanya, ternyata dia meninggal. Boleh jadi dia sudah diwafatkan Allah sebelum dia merasakan sakit itu. Dan di sini Asiyah, Allah jaminkan untuknya rumah di surga Firdaus. Ini pelajaran besar. Ternyata pasangan hidup tidak serta-merta menjadikan orang itu buruk. Punya suami Fir'aun, tapi ternyata dia tetap bisa masuk surga Firdaus. Mau gimana lagi, Bu? Kita nggak bisa memaksa kehendak kita. Ada orang nanya, "Ustadz, istri saya nggak mau sholat, Ustadz. Anak-anak saya juga ikut-ikutan nggak mau sholat. Sekarang semua udah dewasa, istri sudah mulai usia tua, anak-anak sudah mulai tua. Mau gimana lagi? Dia sudah berdakwah, anak nggak dapat hidayah." Jadi kadang ada hal-hal yang kita harapkan seorang dapat hidayah, tapi kita nggak dapat. Allah nggak kasih hidayah. Makanya itu ujian untuk orang-orang yang beriman. Baik, di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah dari kisah Asiyah binti Muzahim. Disebutkan kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh iman, bukan kedudukan. Ini kan Asiyah berarti siapa? Istri raja. Tapi dia mulia bukan karena dia istri raja. Dia mulia, dia masuk surga Firdaus, diperlihatkan istananya di surga karena dia orang beriman. Jadi ibu-ibu jangan pernah mengangkat diri, merasa besar hanya karena suaminya mungkin punya pangkat. Kamu nggak tahu, suami saya bintang 8, Masya Allah. Bukan itu. Ada bintang 8, nggak ada kan? Nggak, itu bukan kemuliaan, bukan kemuliaan. Justru kita nih kalau semakin belajar agama semakin tawadu, semakin nggak pengen dikenal sama orang. Nggak perlu kita mengangkat-ngangkat dunia yang kita punya kepada orang lain. Kamu nggak tahu siapa saya? Nggak tahu memang. Kadang-kadang orang begitu loh. Dia merasa besar dengan kedudukan yang dia punya. Tapi Asiyah tidak. Asiyah terangkat derajatnya karena dia seorang wanita yang beriman. Kemudian yang kedua, pelajaran akidah. Saya fokus kepada akidah. Ya. Lingkungan buruk tidak menghalangi seorang untuk menjadi soleh. Sebagaimana lingkungan baik tidak menjamin orang menjadi
baik atau soleh. Maka ada istilah dari sebagian para ulama, betul Mekah itu tanah suci, tapi dia tidak mensucikan penduduknya. Jadi lingkungan buruk tidak menghalangi seorang untuk menjadi soleh. Bisa aja ada orang tinggal di lingkungan yang buruk. Betul lingkungan punya pengaruh, tapi tergantung kepada orangnya juga. Saya dulu pernah baca saya baca di satu buku gitu tentang Buya Hamka. Kita bicara misalnya ulama di masa kita lah ya, di Indonesia lah. Seorang Buya Hamka rahimahullah misalnya. Jadi ketika Buya Hamka disebutkan pergi ke Jakarta, orang-orang ada sebagian yang tidak suka. Digambarkan Jakarta itu tempat maksiat, tempat perzinaan gitu loh. Di masa itu ya, di masa itu. Apa kata Buya Hamka? Setelah saya sampai di Jakarta, saya tidak mendapatkan hal-hal yang orang itu bicarakan. Maksud Buya Hamka apa? Engkau turun di mana saja, tergantung tujuanmu kemana. Ya atau tidak? Ada misalnya seorang, misalnya ada seorang tinggal di apartemen. Karena saya tinggal di apartemen, saya contoh aja ya. Tinggal di apartemen nih misalnya, milih tinggal di situ. Kadang sebagian orang karena ketidaktahuannya dia bilang, kok mau ya di apartemennya? Kan banyak ini. Alhamdulillah saya merasakan beberapa waktu tidak ada hal-hal yang saya lihat langsung buruk, nggak ada. Karena tujuan kita jelas, masuk pulang. Jadi maksud saya lingkungan itu tidak serta-merta mempengaruhi secara total keimanan kita, enggak. Jadi begitu juga sebaliknya, belum tentu lingkungan yang baik membuat kita jadi baik, enggak juga. Lihat sebagian orang-orang soleh, anaknya diuji dengan keburukan-keburukan akhlaknya. Jadi di sini pelajaran besar bahwasanya Asiyah hidup bersama Fir'aun, tapi ternyata dia bisa menjadi wanita terbaik. Ustadz, Ana ini susah istiqomah Ustadz. Kenapa? Ana tinggal di komplek yang kayak gini. Tergantung kita semuanya. Tergantung. Ya, tergantung kita semua. Makanya Rasulullah mengatakan, seorang yang bersabar atas gangguan manusia, itu lebih baik daripada seorang yang tidak bergaul dengan manusia. Jadi ada pilihan, Bu. Ya. Kata Nabi SAW, seorang yang bergaul dengan masyarakat, kemudian dapat gangguan, dapat ujian dari masyarakat itu kemudian dia sabar, itu dia lebih afdol daripada dia mengasingkan diri dari masyarakat. Dengan syarat dia tidak terpengaruh. Misalnya di satu komplek nih, Bu masuk komplek tersebut ternyata semua tetangga depan, belakang, itu buruk semuanya. Tapi Ibu bisa bersabar, Ibu bisa berdakwah pelan-pelan, itu lebih baik daripada orang yang mengasingkan diri, dia nggak mau bermasyarakat. Tapi sekali lagi tergantung dengan kondisi orang masing-masing. Ada orang dia nggak kuat, Ustaz, daripada saya terpengaruh, saya pindah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi maksud saya, Asiyah dia tidak memilih untuk hidup mengasingkan diri, enggak. Kan bisa aja Asiyah mengatakan, saya sudah beriman, saya lepas dari Fir'aun, bisa atau tidak? Bisa. Tapi dia tetap tinggal bersama Fir'aun, tetap. Baik, kemudian yang ketiga, kesabaran dalam mempertahankan tauhid adalah jalan menuju kemuliaan. Selama yang ibu-ibu pertahankan iman, Bu, percayalah akan datang yang namanya kemuliaan. Makanya semua para nabi dan para rasul, ujian mereka berat-berat. Tapi justru ujian itu yang membuat mereka mulia di sisi Allah. Di sini ada nggak yang pernah dituduh sama orang berzina? Ada? Satu komplek menuduh ibu berzina. Saya rasa tidak ada. Tapi tuduhan itu pernah dirasakan oleh wanita yang paling Nabi cintai. Aisyah. Satu kota Madinah, bayangkan. Tersebar berita Aisyah berzina. Apakah jadi hancur nama Aisyah? Enggak. Justru ujian itu mengangkat nama Aisyah. Sampai Allah turunkan ayat untuk mensucikan Aisyah dari segala tuduhan itu. Sampai kata Ibnu Abbas, wahai ibundaku, dia mengatakan kepada Aisyah, bukankah dengan peristiwa ini
Allah turunkan kepadamu firman-Nya yang dibacakan oleh seluruh manusia tentang kesucian engkau sampai hari kiamat. Karena ada peristiwa itu. Jadi kadang-kadang ujian hidup, kalau kita benar menjalaninya, itu bisa menjadi kebaikan yang banyak untuk kita. Kayak saya ambil contoh lah, mungkin kehidupan sebagian ustadz yang kita kenal, yang sudah wafat, Ustadz Yazid. Terkadang ujian yang menimpa beliau dalam awal-awal berdakwah, itu kalau diceritakan sama da'i yang lain, kita jadi, oh ternyata kita nggak ada apa-apanya nih ujian kita. Diceritakan dalam sebagian muhadharah ya, Ustadz Yazid dulu berdakwah, rahimahullah, ini kita ambil contoh di masa sekarang, rumahnya dikepung sama 1.000 orang, preman. Ini Ustadz Badru cerita. Sampai datang polisi, kalau nggak diselamatkan lewat belakang rumah, udah mati satu keluarga. Tapi ini kan ujian untuk beliau. Tapi itu justru mengangkat nama beliau. Justru kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Jadi kalau ada ustadz sekarang, dikit-dikit takut, dikit-dikit penakut, menyampaikan kebenaran, dia lihat kisah orang-orang yang telah lampau. Nah, makanya sama juga seperti kisah Asiyah ini. Ibu diperlakukan buruk sama suami kurang bertanggung jawab, suami zalim. Terkadang mengingat kisah Asiyah ini akan mengokohkan iman. Oh nggak seberapa lah suami saya bejatnya, nggak seberapa lah. Sabar saya. Dulu ada wanita lebih soleh daripada saya, Allah takdirkan punya suami lebih parah. Itu pelajaran hidup, Bu. Kalau kita nggak seperti itu cara kita hidup, kita akan stres. Percayalah. Makanya hati ini harus kokoh ketika menerima yang namanya ilmu, tujuan hidup. Jadi orang kalau bersabar, pasti diberikan jalan kemuliaan. Kemudian yang terakhir dari kisah faedah pelajaran dari akidah di sini, doa adalah senjata orang beriman dalam menghadapi fitnah dan kezoliman. Doa adalah senjata orang beriman dalam menghadapi fitnah dan kezoliman. Makanya tadi Asiyah berdoa sama Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Di sini dalil bolehnya kita ya, untuk meminta kepada Allah agar berlindung dari keburukan orang lain. Tapi kita lihat dari doanya Asiyah, apakah dia ada mendoakan keburukan untuk Fir'aun? Nggak ada. Dia hanya fokus sama diri dia. Karena dia memahami Fir'aun seperti ini, kezolimannya, saya doa tidak doa, Allah pasti balas. Ya atau tidak? Makanya Asiyah hanya fokus sama diri dia. Ya Allah, saya sudah bersabar, maka bangunkan untukku rumah di sisimu. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi terkadang kita nggak perlu juga mendoakan keburukan untuk orang. Karena orang kalau sudah buruk, zalim sama kita, sudah pasti Allah balas kezaliman itu. Itu perlu diingat itu ibu-ibu. Ustadz boleh nggak Ustadz? Ana doakan mantan suami ana Ustadz. Ana udah nikah Ustadz, ana sudah diceraikan. Tapi dia nggak mau tanggung jawab sama ana Ustadz. Boleh nggak ana doakan keburukan untuk dia? Untuk apa, Bu? Dia tidak menafkahi anak kandungnya sendiri setelah dia cerai. Allah akan hukum dia dengan itu. Tenang aja. Maka Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka Allah itu tidak tahu. Jangan sangka Allah itu diam ketika melihat orang-orang melakukan kezaliman. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang mengundur untuk dia sampai pada hari berbolak-baliknya mata manusia karena melihat azab yang begitu besar. Jadi bisa jadi ada orang-orang zalim di dunia ini, terlihat dia belum dihukum sama Allah, belum dihukum. Tapi nanti ketika di hari kiamat disempurnakan hukuman untuk dia. Jadi di sini Asiyah kita bisa mengambil pelajaran, dia berdoa kepada Allah
dan itu senjatanya orang mukmin. Makanya aneh kalau ada orang sudah ngaji, kemudian dia minta nasihat sama ustadz di kajian. Ustadz, berikan tips-tips supaya rezeki kita datang, ustadz. Jadi gimana supaya rezeki kita ini datang, rezeki kita ini luas? Kata ustadznya, banyak-banyak doa. Ya kalau doa semua tahu ustadz, Masya Allah. Dia pengen jawaban yang lain, padahal dalam masalah doa mungkin dia belum serius. Ibu lihat, Nabi itu kalau berdoa serius, apalagi di waktu-waktu mustajab. Misal di Padang Arafah, Nabi ketika haji di wukuf Arafah, dari zuhur sampai dengan waktu maghrib, Nabi berdoa mengangkat tangannya kepada Allah. Lihat, itu kita doa 5 menit udah bingung, apalagi ya. Nabi bisa berdoa dari zuhur sampai maghrib. Terus berdoa sama, karena itu waktu mustajab. Jadi kita ini kalau dinasihati untuk banyak-banyak doa, minta sama Allah, jangan kita kayak, udah kok. Jangan-jangan kita ketika doa, kita belum ikhlas. Ketika doa kita belum yakin. Ketika doa kita belum memuji Allah sebelumnya misalnya. Kita kurang beradab dalam berdoa. Karena doa itu bisa membuat Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Doa yang membuat Ibrahim tawakalnya tinggi, api menjadi dingin. Jadi doa jangan diremehkan. Doa yang membuat 3 orang yang terkurung di goa, kemudian mereka berdoa, bertawassul, terbuka goa itu. Itu kan semua doa. Makanya seorang jangan meremehkan masalah doa, karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah-ibadah kita. Baik para ummahat, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia 3 kisah inti dari yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Saya sengaja tidak membahas kisah Maryam karena kisahnya panjang, nanti kita akan ambil di pertemuan berikutnya supaya tidak terputus ya. Khusus tentang Maryam ini sepertinya butuh satu pertemuan khusus di kisah Maryam alaihissalam, karena Maryam disebutkan namanya dalam Al-Quran sampai 34 kali kurang lebih, kalau saya tidak salah, 34 kali. Bahkan ada surat khusus namanya surat Maryam. Bahkan yang lebih menakjubkan, Bu, Maryam ini kan bukan seorang nabi, tapi ternyata Jibril datang berjumpa dengan Maryam. Makanya ada khilaf di antara para ulama, nanti kita jelaskan. Ada sebagian ulama mengatakan Maryam ini nabi perempuan. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa mereka juga pakai dalil? Dalil mereka apa? Karena kalau dia bukan nabi, tidak mungkin datang malaikat Jibril kemudian memberitahukan tentang kehamilannya. Berarti ini nabi, tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang tepat, Maryam bukan nabi. Adapun dia berjumpa dengan Jibril, Jibril berjumpa dengan manusia hal biasa. Tapi Jibril tidak menyampaikan wahyu sama Maryam. Tapi Jibril hanya memberikan berita gembira. Jadi nanti kita akan kisahkan insyaallah ta'ala, dan bagaimana Maryam itu wanita yang sangat menjaga kehormatan diri. Ibu kalau baca kisah Maryam, ibu bisa baca mungkin di beberapa buku-buku juga, kita akan malu melihat bagaimana adabnya Maryam alaihissalam. Sampai ada seorang nanya sama saya, Ustadz, dulu kan disebutkan Maryam itu kan dia gak pernah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia menjaga diri, gak pernah tersentuh. Walam yamsasni basharan walam aku bagiyah. Aku gak pernah disentuh sama manusia, kata Maryam. Laki-laki maksudnya. Dan aku bukan seorang wanita pezina. Sampai ada seorang ikhwan, dia baru lahir anaknya perempuan. Dia bilang, Ustadz boleh nggak Ustadz? Kalau saya pengen anak perempuan saya nggak disentuh sama laki-laki kecuali mahramnya. Seperti kisah Maryam. Ya, saya jelaskan, Maryam seperti itu bukan maksudnya dia tidak pernah disentuh sama yang ini. Jadi maksudnya adalah Maryam benar-benar menjaga kehormatan diri. Dan sampai kita punya anak perempuan masih bayi, jangan pegang. Ini nanti kayak Maryam ini. Ya anak kecil masih belum balik, ya nggak apa-apa kita pegang, kita gendong, walaupun bukan sama mahram. Yang penting minta izin, ya. Jangan main cubit pipi anak bayi aja. Ya.
Karena kadang-kadang ada sebagian orang dia gemes, akhirnya orang tuanya marah. Kalau mau pegang izin dong, masya Allah. Jadi ini contoh aja ya, bahwasanya bagaimana besarnya kemuliaan orang-orang dari wanita-wanita terdahulu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu ingat dengan 3 kisah tadi. Yang paling penting diingat adalah inti-intinya. Kemudian diambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi teriak-teriak di depan suami. Karena Asiyah tidak pernah teriak depan Firaun. Ingat itu. Ya. Insya Allah ini insya Allah pasti atau apa? Berusaha ya, masya Allah. Jadi semakin ngaji semakin sabar, ya semakin sabar. Ya. Karena semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ini saya kan ada kisah gini Ustaz. Saya nggak tahu apa kisah, apa hadis Ustaz gini. Misal seorang anak masuk neraka, ibunya masuk di surga. Seorang anak itu ditanya, kenapa kamu masuk ke neraka? Karena ibunya tidak memberikan pelajaran gitu Ustaz. Itu apa namanya? Itu ada di hadis, apa ada di Al-Qur'an gitu. Ustaz. Gimana Bu? Gimana? Coba ulang lagi. Kan tadi seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya, taib. Kan ada kisah gini, anaknya masuk neraka, ibunya masuk berada di surga. Kemudian anaknya itu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Kemudian menjawab, karena ibu saya tidak memberikan pelajaran agama kepada saya. Nah terus kan ibunya akhirnya ditarik, dimasukin ke neraka gitu Ustaz. Nah, itu sebenarnya ada hadisnya apa enggak? Itu apa di Al-Quran? Bu, itu kadang-kadang hadis yang seperti itu orang membacakannya kembali itu tidak sesuai dengan teksnya. Jadi terpotong-potong, akhirnya pemahamannya jadi keliru. Jadi betul memang ya, besok di hari kiamat apa kata Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan pernah menanggung dosanya orang lain. Ini hukum asalnya seperti itu. Sama juga seperti pahala, wa allaisal insan illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang pernah dia usahakan di dunia. Nah, salah satu misalnya riwayat itu, saya tidak tahu itu riwayat aslinya seperti apa. Ya. Harus ada teks aslinya bagaimana. Khawatirnya itu cuman dia baca hadis kemudian dia simpulkan sendiri gitu. Yang jelas, yang sahih dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul, ya, ketika ada seorang anak dia masuk ke dalam neraka, maka memang benar ada pertanyaan karena ibu saya tidak mengajarkannya, tidak mengajar dan seterusnya ya. Nah, kata para ulama, seorang ibu atau seorang ayah dia akan menanggung dosa anaknya selama satu, dia mendukung perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia sama sekali tidak pernah mendidik anaknya dengan itu. Sama sekali ya. Nabi Ibrahim, dia tidak akan masuk neraka karena ayahnya kafir, enggak, dia sudah berdakwah. Nabi Nuh, dia tidak akan dihujat karena dia sudah menyampaikan dakwah kepada keluarganya. Jadi yang perlu ibu-ibu perhatikan, sudahkah kita mengajarkan agama kepada anak kita? Ya, sudahkah kita mengingatkan mereka? Intinya di situ sebenarnya. Adapun kisah tentang karena ibunya tidak mengajarkan, yang tadinya di surga ditarik ke neraka, ini kita perlu lihat riwayatnya lagi ya. Tapi yang ini sepertinya potongan-potongan kemudian digabung-gabungkan, akhirnya pemahamannya keliru ya. Yang ada adalah seorang dia meminta haknya kepada Allah karena orang tuanya tidak mengajarkan kepada dia. Ya, adapun tentang orang tuanya sudah di surga nih, gara-gara nggak ngajarkan pindah ke neraka lagi, ini gimana? Ini kan agak rancu juga ya. Maka yang paling jelas adalah selama kita telah mengajarkan, kita mendidik, bagaimanapun dia besok menuntut, Allah sudah adil, Allah sudah tahu dengan perbuatan kita. Itu yang paling penting ya, yang paling penting jangan mensupport dosa anak atau dosa pasangan. Dan yang kedua, kita berusaha untuk banyak-banyak meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Maaf nih pertanyaan saya sepele ya Ustaz. Ya. Masalah bermuamalah di komplek Ustaz ya. Ya, Sebentar lagi ini kan peringatan 17 Agustus. Masya Allah, ya. Ustaz. ya, Nah udah mulai diminta iuran nih Ustaz buat acara-acara perlombaan itu. ya. Nasihat Ustaz gimana Ustaz? Apakah boleh kita ikut menyumbang? Sedangkan kita tahu tuh pasti dari pengalaman tahun-tahun yang lalu tuh ya begitu aja caranya gitu. Ada ikhtilat, Ya, ya gitu. Terus ada apa ya kayak lomba bapak-bapak main bola pakai daster kayak gitu Ustaz. astagfirullah. Nah itu Ustaz. Sebenarnya kita sudah mengingkari ya Ustaz Iya. ya, tapi kita nggak enak aja gitu sama pengurus RT-nya gitu. Dikira Nah, kita Masya pelit aja gitu Ustaz. Ya, ya, baik. Jazakallah. Nah, tadi ada kalimat bagus tuh yang perlu kita koreksi. Takut dikira pelit. Ini penilaian makhluk lagi, Bu. Ya atau tidak? Bu, makhluk itu, Bu, makhluk tidak bisa memberikan apapun sama kita. Satu komplek benci sama ibu nggak akan mati hari itu. Ibarat begitulah. Satu komplek benci sama ibu, menfitnah ibu, kalau Allah mengangkat derajat ibu, nggak akan ngaruh itu. Jadi poinnya adalah pertama jangan sampai kita mengeluarkan uang tapi karena ada rasa takut dianggap pelit. Itu satu dulu. Berarti kita mencari validasi manusia, ya. Terkadang orang bilang, "Kamu jangan cari validasi manusia." Oh, saya cari emang, saya butuh. Masya Allah. Ada di media sosial tuh, Bu. Istri saya liatin, mungkin dia main di thread atau di mana gitu, dia ada komentar-komentar. Oh, kalau gue sih butuh validasi dong. Subhanallah. Ada orang begitu ada. Ah, kamu ini butuh validasi. Ya, butuh, saya butuh, kata dia. Masya Allah. Ini orang hati keras begini. Untuk apa butuh validasi manusia? Untuk apa? Ini tauhidnya bermasalah. Jadi yang pertama, hilangkan dulu itu tuh. Nanti apa kata orang. Karena ibu nggak begitu pun, mungkin ibu nggak datang pengajian pun orang komentar juga. Ya atau tidak? Suami kita rajin ke masjid, celananya cingkrang, orang komentar juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita sudah tahu acara yang seperti itu, maka kita amalkan firman Allah. Itu waktunya mengamalkan ilmu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi caranya adalah menurut saya jangan bantu. Bilang sama dia, "Pak, ini acara, jelasin. Kalau Bapak ke depannya ada acara yang lebih bermanfaat, Pak. Masjid, anak yatim, saya nomor 1 yang nyumbang." Bilang. Jadi jelaskan sama dia begitu. Saya sering datang surat 17 Agustus. Datang lagi surat perayaan anak yatim 10 Muharram. Ada lagi acara maulid. Semua nggak ada yang saya iniin. Nggak ada semua yang saya kasih mereka. Tapi mereka tahu lama-lama. Oh, memang Ustaz tuh nggak mau kalau yang itu. Kalau yang ini dia mau nih. Gitu loh. Jadi lama-lama orang tahu dengan identitas kita juga. Oh, ibu itu nggak pelit sebenarnya. Dia emang nggak mau aja yang itu. Tapi kalau kita minta suruh pasang AC, dia mau tuh. Nah, gitulah. Ibaratnya begitulah kira-kira. Ya. Jadi kita justru menjelaskan itu penting. Ya, supaya orang tahu, oh ternyata ibu ini dia punya pemahaman begini. Bukan karena dia pelit. Buktinya kemarin dia nyumbang untuk masjid lebih besar daripada yang kita minta. Gitu. Jadi tetap menurut saya, berdasarkan dalil, kita jangan bantu yang seperti itu. Ya. Risiko pasti ada. Risiko apa sih? Pasti ada. Kalau ibu bantu, risikonya dosa. Kalau ibu nggak bantu, risikonya omongan orang. Omongan orang sebatas mulutnya aja. Ya kan, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Kita ini kan ada taksir Pak, komplek. Tiap taksir itu tiap pada subuh habis selesai itu kita foto-foto Pak. Terus Foto-foto maksudnya? ibu-ibu itu pada Oh, foto-foto. oke. Terus foto-foto itu disebar di WA grup di mana di situ ada ikhwan campur. Jadi tulisannya tuh masjid, misalnya nih masjid Mubarok gitu kan. Nah di situ ada ikhwan, di-share lah foto-foto itu di situ. Nah saya sudah pernah mengingatkan, jangan di-share foto itu. Kalau cuman buat kenang-kenangan ibu-ibu doang, selesai tasin nih, kita belajar nih buktinya kita tasin. Udah, tapi nggak Bukti usah untuk di-share. siapa tuh buktinya? Maksudnya teman-teman itu kan pada selfie. Oh, tuh ya, selfie. Dokumentasi ya. Cuman sayangnya di-share di WA grup di mana di situ ada bapak-bapak. Oh, gitu, iya, iya. Pak. Itu gimana caranya ya
Pak buat ngejelasin supaya mereka itu sadar gitu loh Pak. Jadi tidak selalu kita selesai belajar agama tuh harus kita dokumentasikan gitu loh Pak. Oh, baik, Cuma ya. sama Allah gitu. Iya. Makasih Pak. Ya pertama cara yang paling mudah menjelaskan dengan membuat aturan memang. Itu berarti kayak orang-orang awam itu kan Bu. Kalau orang sudah ngaji, insya Allah dia ngerti itu. Ya. Nah ini biasanya kita mungkin tahsinnya sama orang-orang yang baru ngaji. Kita jelaskan pun tentang hukum foto, ikhtilat, dia kadang-kadang bingung juga dia tuh. Masa gini doang nggak boleh sih, gitu. Kan cuma share doang. Nah itu mereka nggak bisa paham tuh Bu. Jadi ada kasus-kasus dengan ibu menjelaskan ilmu, nggak langsung mereka paham. Maka terkadang buat aja aturan. Buat aja peraturan. Aturannya kalau bisa kita buat peraturan, kalau memang butuh foto-foto, nih kalau memang butuh ya, nggak boleh disebarkan ke yang lain. Tapi memang lebih bagus lagi nggak usah foto-foto, Bu. Ya. Foto-foto itu pun kalau disimpan di HP ibu, kadang HP itu dipegang sama suami. Makanya kadang-kadang sebagian orang nggak amanah. Makanya sebagian orang nih dia mungkin pergi berenang sama temannya, udah sama-sama ngaji nih. Kadang difoto temannya, ternyata HP-nya dipegang sama suaminya. Teman kita sudah berjuang mungkin memakai cadar, memakai jilbab besar. Akhirnya gara-gara sebagian orang nggak amanah, bermudah-mudahan akhirnya foto kita tersebar. Dan kalau orangnya tidak ridho, kita bisa berdosa. Ya kita orang Jepang aja, Bu, orang Jepang nih, mereka nggak suka di foto-foto itu nggak suka. Itu orang-orang kafir, sangat privasi mereka. Sama teman saya aja bilang waktu dia sekolah di sana, dia tinggal di apartemen atas, karena kakinya sering kedengar ke bawah, datang polisi, Bu, bayangkan. Sampai seperti itu, mereka nggak mau terganggu privasinya. Nah kita sebagai muslim, apalagi perempuan, jagalah itu. Ya foto-foto, yang pertama selamatkan diri sendiri dulu. Yang penting ibu jangan ada di foto itu paling penting dulu. Ya. Baru yang kedua kita berdakwah kepada teman-teman kajian kita. Maka cara yang paling mudah mengingatkan dengan buat peraturan. Itu aja. Kumpulkan yang panitia-panitianya buat peraturan. Kita kan nggak enak nih. Nanti kalau fotonya disebarkan di grup, ada laki-laki, ada ikhwan. Kadang-kadang mereka nggak ngerti tuh, emang kenapa kalau ada laki-laki? Loh, emang kenapa? Kan sulit jelasinnya jadinya. Makanya dari awal lebih bagus memang peraturannya jelas. Ya. Dan kalau bisa ibu ikut tahsin yang memang kalau bisa, itu yang sudah ngaji aja, jadi mudah. Ya, sepaham. Ya. Susah kalau nggak sepaham itu susah, Bu. Ya. Jadi banyak kadang-kadang melanggar aturan kita nggak bisa mengingkari. Minimal kita mengingkari dari hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, cara penyampaiannya aja sebenarnya. Bagaimana ibu menjelaskan, apa kita nggak malu? Oh, kok malu? Aku kan cantik, kenapa malu? Kan susah kayak gitu, Bu. Karena sebagian perempuan dia merasa selama dia nggak buka jilbab, oke-oke aja. Bahkan sebagian ummahat kadang-kadang pengajian, itu ustadz itu sudah foto tengah-tengah. Ada juga begitu tuh. Ustadznya juga sami'na wa ata'na. Jenggot segini foto sama ibu-ibu, ngapain coba? Karena nggak enakan tadi, Bu. Saya pernah dikirimkan sama seorang ibu-ibu, mungkin dia kesal ya. Dikirimkan ada foto seorang ustadz sunnah, jenggotnya panjang, Masya Allah. Tapi ternyata dia habis pengajian foto sama ibu-ibu. Ustadznya nggak bisa nolak, makanya saya bilang, harusnya bisa nolak ustadz itu, bisa kok. Saya sering saya tolak, bisa aja. Ini kadang-kadang karena si ustadz nggak punya sikap juga. Akhirnya ibu-ibu, nggak apa-apa lah ustadz, gitu. Ustadznya ragu-ragu juga, iya nggak gitu loh. Kalau dari awal Anda nggak foto-foto, selesai. Nah. Cinta ulama. Bu, nggak begitu caranya, Bu. Ya. Ibu pernah lihat nggak ulama-ulama tuh foto sama perempuan-perempuan? Nggak ada. Ya. Jadi fitnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kurus kok jadi gemuk gitu. Hah? Itu nggak apa-apa. Yang saya maksud tadi adalah, foto gitu loh, foto bertiga, berdua, atau selesai pengajian nih foto tengah-tengah. Ngapain, Bu? Kita kan butuhnya ilmu, ustadznya ya. Si ustadz ini jangan sampai dia bermudah-mudahan foto-foto, jangan. Ya wallahu a'lam
bisawab. Ya. Baik ibu-ibu masih ada? Cukup? Ya, ya. Silakan. Mengenai yang 17 Agustus tadi ya Ustaz. Oh ya bu. Ya. Itu ya Ustaz, orang kan yang pihak dari RT datang ke rumah. Saya kan masih belum sepaham dengan suami. Suami mau ngasih? Oh mendukung. Kalau saya lari, maksud saya suruh suami saya. Ibu lari. Iya, iya. Kamar aja Ustaz. Iya. Iya, jadi kita kan paling tidak dulu adalah berlepas diri. Mas, aku nggak ikut-ikutan ya. Kalau kamu mau nyumbang ya terserah kamu. Yang penting aku berlepas diri. Itu penting dalam kita berkeluarga. Jadi kalau ada sikap orang-orang dari keluarga kita yang tetap ingin melakukannya, ya kita bilang, saya berlepas diri. Anda nggak ikut-ikutan. Itu caranya. Sebagaimana Ibrahim, dia berlepas diri dari kesalahan-kesalahan ayahnya. Misalnya di grup nih, di grup. Semua sepakat tentang satu acara yang ada maksiatnya. Grup keluarga. Nah kita bilang, Anda nggak setuju, saya berlepas diri kalau masih mau diadain. Gitu aja. Ya, terserah deh itu. Kan gitulah pokoknya ya. Jadi ada kalimat kita tidak mengikuti, Bu. Jadi gitu, Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang menzalimi non-muslim. Ya. Jadi dia menzalimi kita. Oh ya. Ya, ini secara umum ya. Yang penting adalah semua kezoliman itu akan dibalas oleh Allah. Mau kita menzolimi orang kafir atau kita yang dizolimi sama orang kafir, semua akan dibalas sama Allah. Kalau tidak dibalas di dunia, besok disempurnakan di hari kiamat. Nah, kita yang dizolimi, terkadang kita bisa membela, terkadang tidak. Jadi terkadang ada orang dia dizolimi, dia nggak bisa ngambil haknya, nggak bisa. Maka ketika orang dia dizolimi, dia nggak bisa mengambil haknya, maka dia berharap besok di hari kiamat dia mendapatkan haknya. Contoh ada orang-orang miskin, orang-orang susah, dia dizolimi nih. Karena dia nggak punya uang, dia nggak mungkin bisa sewa pengacara. Akhirnya dia nggak diberikan hak dia. Tapi tenang aja, ini kehidupan dunia. Ya. Akan ada kehidupan akhirat, dikembalikan semua hak-hak kita yang tidak pernah kita dapat di dunia. Jadi kembali kepada yang tadi, ingat lagi sama akhirat. Nggak oke lah saya dizolimi, saya nggak bisa membela diri saya karena keterbatasan saya. Tapi besok di hari akhirat ada pengadilannya Allah yang paling sempurna. Itu perlu kita ingat-ingat, Bu. Kalau nggak kita akan susah dalam hidup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, konsepnya doa merubah takdir itu gimana Ustaz? Katanya kan dari waktu ya, jadi gini, ini secara umum aja ya. Tentang masalah doa, betul doa bisa merubah takdir karena mintanya sama Allah. Tapi bahasa ringkasnya, sebenarnya tidak ada yang berubah. Ya. Karena takdir sudah ditentukan. Karena kalau dikatakan takdir bisa berubah, berarti yang pertama salah. Kalau ada revisi, berarti yang pertama salah dong. Nggak mungkin Allah salah menuliskan takdir. Maka pemahaman yang tepat menggabungkan semuanya. Jadi takdir sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, tetapi ketika takdir itu sampai di manusia, manusia menganggapnya ada perubahan. Contoh, ini saya kasih contoh mudah nih. Ada orang, dia miskin dari kecil. Miskin, hidupnya susah. Terus dia berdoa sama Allah. Terus dia kerja keras. Kemudian dia jadi orang kaya. Menurut dia, berubah nggak takdir dia? Oh, tadi saya miskin, sekarang saya kaya. Sebenarnya di Lauhul Mahfuz, perubahan itu pun sudah dituliskan. Bisa paham, Bu? Nah, jadi menurut kita berubah, sebenarnya tidak ada yang berubah. Tapi kenapa ada kalimat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Allah tidak merubah suatu kaum
sampai kaum itu yang memperbaiki dirinya supaya manusia tidak berlepas. Ada ikhtiar, ada usaha untuk memperbaiki diri. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya. Karena takdir diketahui setelah dia datang, setelah terjadi. Jadi gimana kita mengatakan takdir kita berubah? Dia belum terjadi. Tahu dari mana kita berubah kan gitu. Jadi kembali kepada yang tadi, menurut kita ada perubahan sebenarnya tidak. Makanya kata ulama, Bu, kalau memang takdir orang itu adalah kaya, nanti Allah akan mengilhamkan ke dalam hatinya, dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia kaya. Tiba-tiba dia mungkin semangat, dia pengen cari kerja, dia menuntut ilmu lagi, jadi kaya. Kalau memang orang takdirnya memang miskin di Lauhul Mahfuz, kalau sekarang dia kaya, nanti ada aja cara Allah diuji kekurangan harta, akhirnya jadi miskin. Ada aja cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada bahasa, orang sakit meninggal, orang sehat juga meninggal. Dia meninggal karena sakit jantung. Dia meninggal karena terlalu sehat. Sama aja. Ada orang terlalu sehat meninggal juga. Maksud saya itu nggak menjamin semuanya. Ya kan? Nggak menjamin. Ada orang lagi sehat-sehatnya badannya, lagi makannya bagus. Dia ikhtiar. Tapi yang namanya takdir 50.000 tahun itu sudah ditentukan. Ya, ajalnya sudah ditentukan sama Allah. La yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa mundur dan tidak bisa akan maju. Wallahu a'lam bissawab. Baik ibu-ibu, cukup insyaallah ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, karena ilmu sebenarnya adalah amalan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.